kantor pusat ada di ruang kerjanya. Ia jadi terkejut berasa banget. Ketika akan masuk pintu, berjalannya tak seperti biasa. Raut mukanya pun tak ceria. Padahal sebelumnya terlihat sumringah. Lalu ia ditanya, dari mana saja mbak ini? Jam kerja kok tidak ada di tempat? Niken pun menjawab dengan bahasa yang tiba-tiba rada gagap. Oh itu bu, Sasa saya dari ruang belakang ke kantor. Itu bu saya memeriksa berkas laporan kerja yang kemarin bu. Mungkin saking kaget dan nervosnya, cemas dan khawatirnya yang berlebih. Bicaranya Niken sampai tak sempurna. Hingga ia seperti orang yang baru kena stroke saja. Lalu staf itu bertanya lagi dengan nada yang agak tinggi. Anda memeriksa berkas kok tapi tak membawa satu pun ya? Apa kertasnya terasa berat atau memang hal itu tidak ada? Mendengar sindiran itu Niken berkeringat dingin jadinya. Ah Niken ini gimana ya? Itu staf kantor pusat, bukan orang bodoh tahu. Masa lu kira mudah lu tipu? Niken yang masih terlihat berdiri. Raut mukanya terlihat rada linglung. Bicaranya sudah tak lancar lagi. Ekspresinya pun kayak orang lagi demam tinggi. Lalu staf pusat yang diketahui namanya, Ibu Karina itu, terlihat berjalan ke meja yang kosong tersebut, lalu melihat komputer kerjanya. Kemudian ia memeriksa kondisi layarnya yang tidak menyala. CPU-nya pun tak hidup. Di meja pun tak nampak buku atau coretan kertas seperti admin lain yang bekerja di sini. Lalu Bu Karina itu bertanya, Mbak ini komputernya mati atau gimana ya? Kan ini pertanda orang yang sedang aktif kerjanya, bahkan jika ditinggal di kamar kecil sekalipun. Namun ini komputer kok enggak hidup ya? Apa tidak ada hal lain yang dikerjakan? Coba Mbak lihat. Ibu Karina menunjuk admin lain yang berada di ruang itu. Lalu Ibu Karina bicara, coba Mbak lihat, mereka ada di depan layar yang aktif sedang kerja. Ini gimana dengan mejanya Mbak ini? Niken bingung lagi menjawabnya. Panas dingin dibuatnya. Deg-degan dirasakannya. Lalu ia berkata dan menjawab seperti semula, yang bicaranya rada-rada bengkok gitu. Sasa saya lupa menyalakannya bu. Soalnya lagi ada meeting di kantor belakang. Niken sampai kelepasan ngomong. Lalu Ibu Karina itu bertanya, emang meeting apa itu? Ditanya hal tersebut, 2 kali lipat cemasnya Niken makin bertambah. Tak sengaja ia bicara sedang ada meeting. Padahal meeting apapun harus ada laporannya ke kantor pusat. Wajahnya menjadi pucat pasi tiba-tiba, seakan mati rasa setengah. Lalu ia menjawab, itu bu hanya meeting biasa antar kantor. Ibu Karina pun bingung, meeting tak ada laporannya, antar kantor pula meeting apa itu? Aneh kali mbak ini, karena dirasa mencurigakan. Kemudian Ibu Karina itu menelpon temannya. Evi coba tolong diperiksa katanya di tempat ini baru saja ada meeting. Coba lu cari lebih lanjut informasinya. Temannya pun menjawab, oke Bu Karin, ini akan diinstruksikan ke lainnya. Niken yang mendengar pembicaraan itu, terlihat hanya diam saja dengan wajah yang menunduk ke lantai. Begitupun dengan teman-temannya yang ada di ruangan itu. Mereka semua merasa was-was apa yang akan terjadi jika hal meeting tersebut akan diketahui. Lalu Ibu Karina itu melihat struktur perusahaan yang ada di dalam tasnya. Kemudian dilihatlah nama-nama dan bagian kantor mana saja yang bermasalah, yang sebelumnya telah didaftar hitam oleh Tuan Muda Kenshin. Ibu Karina pun bertanya, Mbak ini namanya Niken ya? Niken pun menjawab iya benar Bu. Kemudian staf itu bicara, mari Mbak ikut saya ada yang mau saya tanyakan. Niken pun akhirnya keluar bersama staf pusat itu. Di lain tempat, pimpinan yang bernama Pak Jeki yang kemarin memarahi Ririn dan Kenshin, tak luput pula namanya telah masuk daftar blacklist. Saat ia datang di kantornya, tiba-tiba ia ditanya oleh seorang pegawai, yang pakaiannya rapi, berjas dan berkacamata hitam, yang sudah menunggu di ruang kerjanya. 2 orang yang diketahui bukan staf biasa itu, dilengkapi dengan atribut ID dan nama perusahaan besar, yang melekat di baju kerjanya. Pimpinan sementara, yang namanya Pak Jeki itu pun mengetahui, jika orang itu bukanlah pegawai biasa, melainkan orang penting dari pemilik perusahaan ini. Tanpa pikir panjang, staf penting bos besar itu, langsung melayangkan teguran lisan ke Pak Jeki. Pemeriksaan pun dilakukan di meja kerjanya. Begitupun dengan pihak-pihak bagian kantor lainnya. Mereka yang namanya masuk dalam catatan hitam. Semuanya diperintah untuk segera ke kantor utama yang ada di perusahaan itu.
Termasuk Niken juga ada di dalamnya. Ririn, yang berada di ruang HRD. Ia yang telah tiba beberapa waktu lalu. Sampai detik itu ia tak tahu jika ada hal kejadian, yakni datangnya para pimpinan perusahaan di tempat itu. Ririn yang sedang menunggu uang gajiannya. Saat ini ia sedang duduk di kantor HRD tersebut, sambil memegang HP Android-nya. Beberapa kali, ia sudah mencoba menelpon dan menghubungi Kenshin. Namun telepon itu tak mendapat jawaban juga. Dan Ririn pun setia menunggu hingga 3 jam lebih lamanya. Bersamaan itu, uang gajiannya pun tak kunjung diberikan. Karena merasa hanya didiamkan dan tanpa penjelasan. Ririn pun bertanya, "Bu maaf ya, saya mau tanya. Ini masih lama ya proses uang gajian saya keluarnya?" Staf HRD yang kemarin bicara dengan Ririn itu menjawab, "Kamu tunggu aja Mbak, tinggal ngambil uang saja, nggak sabar amat. Pantas saja kerjanya Mbak ini kemarin banyak yang gak benernya, soalnya gak sabaran banget." Ririn yang hanya sekedar bertanya malah disalahkan. Dan akhirnya ia pun hanya bisa diam saja, sambil menunggu proses pencairan itu. Tak lama kemudian, terdengarlah telepon di ruang tersebut. "Halo, dengan Ibu Dewi di sini." Si penelpon langsung menjawab, "Wi Dewi, gawat ini, ada pemeriksaan dari kantor pusat. Cepat lu amankan data rekapan yang baru saja dibuat." Si staf HRD yang bernama Dewi itu segera merespon cepat informasi tersebut. Dengan tergesa-gesa dan buru-buru, ia segera mengamankan dokumen yang baru saja diinfokan temannya. Kemudian dengan ekspresi wajah yang berbeda dan terlihat sedikit agak marah, Ibu Dewi itu langsung bicara dan menemui Ririn. Dan tiba-tiba saja Ririn kena omelannya. "Ini, lihat ada kejadian saat ini. Mungkin ini gara-gara kesalahan kamu, yang kemarin gak becus masukin data. Hingga perusahaan ini pun kena masalah. Sudah, mbahnya pulang aja dulu. Besok atau lusa atau bulan depan atau 1 tahun lagi, mbahnya kesini." Ririn pun seakan diusir dan disuruh pergi, tanpa mengetahui kejelasan gajinya. Seakan memang sengaja ia tak dibayar. Bahkan, ia malah dipersalahkan pula. Ririn yang sedih di hari itu, memikirkan apa jadinya nanti jika ditanya ibunya. Rin Kok sudah pulang. Ririn bingung apa yang harus ia jawab ke ibunya. Apalagi gajian yang beberapa hari ini pun tak ia dapat. Ririn, yang sedang bimbang dan berpikir. Dengan diam 1000 bahasa, akhirnya ia merelakan dan tak mengharap gajian itu. Ia pun segera meninggalkan ruang HRD tersebut. Lalu ia berjalan ke sudut-sudut ruang yang ada di perusahaan. Berharap saja bisa ketemu Kenshin, seperti janji yang kemarin. Namun yang dilihat Ririn saat itu, hanyalah banyak orang-orang asing, yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Lalu ia pun melihat pula mobil-mobil yang terparkir di halaman depan kantor itu. Kemudian ia bertanya dalam hati, "Ada apa ya ini? Kok tidak seperti biasanya, ada begitu banyak tamu di perusahaan ini?" Waktu pun beranjak siang. Ia pun mengira Kenshin tak akan masuk kerja lagi, karena mungkin mamanya sedang sakit. Akhirnya, ia memutuskan untuk balik pulang saja. Dengan langkah yang pelan Ririn pun terlihat akan meninggalkan perusahaan tersebut. Sayu wajahnya memandang, tas kerja ada di pinggangnya. Karena jam segini sudah pulang kerja, ia masih bingung harus berkata apa ke ibunya. Terlebih, orang yang berjanji padanya di waktu kemarin, tak datang menemuinya. Risaunya pun makin bertambah, sedikit kecewa terlukis jelas di raut wajahnya. Setelah beberapa langkah, kakinya pun menuju gerbang pintu keluar. Di saat bersamaan, terlihatlah sebuah mobil dari kejauhan, yang nampak lain daripada yang lain. Mobil yang terlihat bukan mobil biasa itu. Nampak sekali berjalannya pelan, dan semakin mendekat. Terlihat sekali tujuannya adalah masuk ke tempat ini. Saat mobil yang berjuluk supercar itu masuk, Ririn pun membaca sebuah tulisan nama di samping atap mobil itu. Setelah ia membacanya, seakan ia bertanya-tanya, antara percaya dan tidak percaya. Percaya dan tidak percaya, nama yang terbaca menjadi logo limited edition di mobil supercar itu adalah Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.